Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya, tadi sudah bergabung jam 8 lewat 15, tapi ternyata Ibu sudah buat ya suatu permainan itu di Kahoot. Ternyata kenapa nggak ke-save gitu ya. Terus ini Zoom Ibu sedang ada kendala gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi menunggu sekitar 10 menit. Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dosen pengantar akuntansi ini ya, Bu Kuntari ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ternyata dosennya sudah ini ya, karena beliau kan ini bukan Islam ya. Jadi Tuhan sudah mengambilnya gitu, kata-katanya kalau di bahasa Kristen ya. Kalau ada yang meninggal ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dosennya jadi siapa? Pengantar akuntansi? Belum tahu, Bu. Tahu, Bu. Iya. Ya, jadi memang kita situasi kalau Bu Kuntari itu bukan karena COVID ya. Kan karena kita sekarang trendingnya COVID ya, dikira kalau meninggal itu karena COVID ya, bukan. Jadi Bu Kuntari itu memang sudah sakit lama dan titik puncaknya yaitu di sekarang COVID. Gitu. Jadi punya sakit diabetes kemarin itu Ibu teleponan ya, kalau 2 minggu enggak kemarin banget, kemarin kan meninggal ya. Ya baru sebelum meninggal itu ya, karena Ibu punya temen akuntansi minta digantiin sama Bu Estuti ya, pas lagi pengantar akuntansi pas ngajar. Apa kelas ini atau kelas yang lain gitu. Minta ganti telepon, masih dengar suaranya, dan ternyata minggu kemarin ya, Ibu dengar meninggal gitu ya. Jadi itulah umur ya, para mahasiswa, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sekarang sehat-sehat, Allah alam, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Boleh misalnya kita bergaul dengan siapapun, dimanapun, namun ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya kehidupannya. Ibu juga kaget sih kemarin itu dengar Bu Kuntari meninggal itu, hati Ibu langsung nyelep gitu ya. Namanya juga kenal ya, kan satu-satu sama-sama instansi dosen. Pas Bu Kuntari Ibu juga agak nggak percaya, ini ibunya Bu Kuntari atau Bu Kuntari gitu ya. Ketika Ibu meninggal itu, ternyata Bu Kuntari ya. Ini gimana ini mahasiswa yang diajar Bu Kuntari ya. Yang mudah-mudahan nanti ada penggantinya ya yang lebih baik. Kita berdoa mudah-mudahan Bu Kuntari walaupun bukan Muslim ya, kita doakan semoga Bu Kuntari meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah, karena Ibu akhir-akhir ini Ibu ketemu Bu Kuntari itu pakai kerudung gitu. Jika Ibu sudah masuk Islam, tapi bukan orangnya sungkan ya. Ibu mau tanya Bu Kuntari sudah pindah ke agama Islam atau belum gitu. Karena pas ke kampus itu ternyata pakai kerudung. Ternyata memang penyakitnya yang mengharuskan beliau itu menggunakan kerudung. Nah, maka dari itu nih para mahasiswa yang tapi kan semua proses ya, nggak bisa dipaksakan. Yang sudah pakai kerudung, alhamdulillah dipertahankan. Nah, yang belum pakai kerudung, yuk kita belajar. Gitu. Tapi ya nggak, itu kan semua prinsip ya. Tapi karena Ibu sebagai dosen agama Islam hanya bisa mengingatkan ya. Karena Allah SWT sudah berfirman, bagi seseorang bagi bapak kita, misalnya kita mungkin ada yang masih ada ayahnya, ada yang sudah meninggal. Nah, kalau yang masih ada, beruntung ya para mahasiswa, karena hadis mengatakan
Mohon maaf kalau keliru, boleh di ini ya, di cut. Itu bagi apa? Seorang bapak memiliki 2 anak perempuan, jika anak perempuan, karena katanya mendidik anak perempuan itu lebih susah dibanding mendidik anak laki-laki katanya, seperti itu ya. Bagi seorang bapak yang memiliki 2 anak perempuan dan bapak itu bisa menjaga aurat anak itu, mohon maaf ya, sekarang kan zaman pergaulan itu luar biasa ya. Zaman kalau pacaran itu sudah kadang nggak semuanya, mudah-mudahan mahasiswa IPIJA nggak ada ya, di apa banyak itu ibu lihat berita-berita yang mohon maaf ya, hamil dulu baru menikah, itu naudzubillah menjalik, jangan sampai. Itu kalau misalnya para teman-teman nih mahasiswa semuanya kepingin bapaknya atau ayah kita masuk surga, terutama yang kaum Hawa nih, itu gampang sekali. Caranya untuk kaum Hawa adalah jaga aurat para mahasiswi dengan berpakaian kerudung, dengan menjaga, mohon maaf ya, bukannya porno ya, tapi ini harus ibu sampaikan, kemaluan para mahasiswi itu harus dijaga. Karena kenapa? Ketika kalian misalnya, itu kan mahkota ya, mahkota perempuan. Ketika kalian sudah melanggar batas-batas itu naudzubillah menjalik ya, jangan sampai yang disiksa itu bukan kita, tapi bapak kita gitu. Karena itu ibu pernah dengar dan ibu pernah Ustadz ibu menyampaikan beratnya memiliki seorang anak perempuan itu seperti itu. Yang berat itu terutama ayah atau bapak kita. Nah, yang bapak-bapak nih, yang mahasiswa-mahasiswa nih kaum Adam, nanti kan jadi bapak ya pasti. Sekarang masih pemuda nih. Nanti kan jadi bapak. Nah, ketika jadi bapak pasti ada yang memiliki perempuan, ada anak yang laki-laki. Nah, kalau memiliki anak perempuan, nah disitulah PR-nya menjadi laki-laki. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai ibu suka ngeliat berita-berita gitu ya zaman sekarang. Boleh lah ya kita bergaul, ibu juga seneng gitu ya. Dulu waktu muda ibu tuh bergaul, kumpul sama laki-laki juga nggak apa-apa. Mungkin yang sekarang itu yang banyak dicontoh oleh anak-anak muda ya, yang ibu lihat di YouTube, yang di TV gitu ya. Itu kayak Ria Ricis yang lagi trending ya, yang kemarin sama Tengku Rian. Nah, para mahasiswa pernah bisa lihat itu kan, Ricis itu terkenalnya katakanlah pecicilan gitu ya, ibu lihat tuh ya, yang nggak bisa diem, yang lucu, gitu, yang imut. Tapi Ria Ricis itu bisa walaupun dia konten kreator ya, YouTuber yang paling tinggi perempuan ya, selain Atta Halilintar, tapi Ria Ricis itu menjaga antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dia misalnya sekarang sama tunangannya itu Tengku Rian, tapi kan dia nggak jabatan tangan, tapi kan tetap bergaul ya, tetap modis, tetap eksis gitu ya. Tapi untuk permasalahan pergaulan antara laki-laki sama perempuan itu dibatasi seperti itu. Maksudnya bukan dibatasi nggak boleh bergaul ya, tidak pegangan tangan. Padahal dia seorang artis. Ketika misalnya mau jabatan tangan tinggal begini kan apa susahnya ya? Mohon maaf gitu. Itu kan perempuan lebih berharga seperti itu. Jadi ini pembuka ibu sebelum absen hari ini, karena ibu setiap perkuliahan ibu absen, agar ibu mau menanyakan kehadiran sehat atau tidak. Nah, 2 minggu yang lalu, kan minggu kemarin itu tanggal merahnya, 2 minggu yang lalu itu kita nggak kuliahnya dikasih tugas ya sama ibu ya. Ibu minta maaf ya, tugasnya PowerPoint karena ibu lagi kurang sehat pas itu, jadi ibu nggak bisa nge-zoom. Karena mau UTS, ibu minta para mahasiswa untuk membuat rangkuman dan ibu sudah nilai juga dan sekarang dipresentasikan seperti itu ya. Nah, pembuka ini ibu, kenapa ibu buka perkuliahan seperti ini? Karena ibu lihat
banyak ya kejadian yang umur tuh nggak tahu ya, benar-benar Ibu juga, kita seseorang itu nanti sini yang pakarnya agama ya, Doni belum masuk ya, nanti kita sharing-sharing. Kita tidak boleh takut mati karena kita akan meninggal. Tapi kalau kita tidak mau takut meninggal, ya kita persiapkan apa yang kita persiapkan untuk supaya kita siap seperti itu ya. Karena ya termasuk Ibu juga, kita kan pasti pernah melakukan dosa. Saya mahasiswi yang dulunya nggak tahu nih, Bu kan aku nggak tahu Bu, belum pakai kerudung atau berpacaran, kenalan itu kalau kita taubat, kita tidak mengulangi hal itu Allah Maha Pengampun. Nah, maka dari sekarang nih, kemarin Ibu pas di IPIJA ya, ketemu tuh mahasiswa Ibu kelas D3 20 ya. Ibu juga nggak nyangka ya. Pas Ibu lagi sholat, Bu Nanda gitu. Padahal Ibu pakai masker, kok dia kenal Ibu ya? Oh iya gitu, kayak Alia nih yang suka ketemu Ibu di bawah kelas, bukan kelas ini ya, kelas setelah ini. Bu, oh iya gitu, mau ngapain gitu? Ini Bu mau lomba nari gitu. Ya silakan para mahasiswa berekspresi ya. Kayak Ibu juga senang banget ikut organisasi. Baik dulu mungkin pas Ibu masih muda ya, seperti mahasiswa. Ikut organisasi kayak pecinta alam, terus ikutan lomba-lomba gitu ya. Tapi sekarang ketika ya Ibu sudah punya suami, udah punya anak 2 gitu ya, ya mungkin Ibu masih aktif ya. Mungkin para mahasiswa bisa lihat, Ibu aktif di YouTube juga, Ibu aktif di lingkungan masyarakat. Tapi satu yang harus dijaga, terutama mahasiswi, walaupun seaktif apapun kita di luar, harus dijaga. Baik terutama jaga pergaulan ya. Karena Ibu lihat sekarang ini pemuda-pemudi ini, ini ya, pacarannya udah hati-hati gitu. Ibu belum temukan sih di mahasiswa IPIJA, tapi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai nyesel nantinya. Karena kalau misalnya ini karena pelajaran agama, setan itu membisikkan misal pertama dengan pandangan, ini cantik banget ya, atau ini ganteng banget ya orangnya, kenalan, deket, terus menganggap sesuatu itu adalah hal yang biasa, itu jangan sampai ya. Misalnya pegangan tangan, nggak ada siapa-siapa, itu naudzubillah menjali, jangan sampai. Ibu harapkan nih mahasiswa semester ini, masih semester baru, untuk suka sama lawan jenis itu wajar ya, sesuatu yang wajar. Tapi tetap dijaga batasan-batasannya. Karena jangan sampai kita nyesel gitu ya. Karena Ibu ada tuh tetangga sebelah Ibu juga, mohon maaf karena kecelakaan gitu ya, pergaulan, dan jangan sampai juga kita meninggal dalam keadaan yang buruk ya. Contoh misalnya, ada yang meninggal karena dia kebiasaan nonton video yang tidak baik gitu. Ada ya, misalnya kan karena YouTube. YouTube itu mengakses apapun itu ada ya. Tapi gunakan hal yang baik. Misalnya Ibu nih karena sedang trending topiknya YouTube, ya Ibu bikinnya konten kreator video pembelajaran. Kenapa? Karena untuk ke arah positif. Tapi ada juga yang mengambil yang negatif. Jangan sampai mata kita ini dipergunakan untuk hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan terutama mata ya. Kalau laki-laki itu harus sering-seringlah menundukkan pandangan. Kalau misalnya ada sesuatu yang aduh pening banget nih gitu ya, atau apa, laki-laki kan seperti itu ya, lebih ke arah visual gitu ya. Tundukkan pandangan. Nah, kalau perempuan sama laki-laki semuanya sama ya. Ketika Ibu pernah muda ya, seperti para mahasiswa nih, mahasiswi, hal apa sih yang Ibu lakukan supaya menghilangkan, karena itu kan fitrah ya, suka sama laki-laki,
suka sama perempuan, itu suatu yang fitrah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau nggak suka malah perempuan suka sama perempuan itu malah tidak normal, gitu ya. Nah, cara menjaga ibu dulu ketika ibu muda, ibu aktif di berbagai organisasi, baik misalnya organisasi mahasiswa atau lingkungan, bergaul dengan laki-laki. Nah, cara membentenginya adalah dengan cara puasa. Ibu dulu sangat rajin sekali puasa Daud. Kalau udah puasa itu pikiran-pikiran mau nonton hal yang tidak baik, atau mau berpacaran, atau mau melakukan hal yang tidak baik, itu akan dikendalikan oleh Allah. Jadi rajin-rajinlah ini para mahasiswa untuk berpuasa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sukses, mau terhindar, itu rajin-rajin puasa. Karena ibu harus sampaikan ini ya, mohon maaf nih pagi-pagi ibu udah ceramah nih ya. Karena ibu lihat di sini fenomena sekarang tuh banyak yang meninggal karena rata-rata nggak ada yang aktifin kamera nih ibu lihat di sini. Jadi nggak ibu, ada Sela, ada Alia, ada Adi Bulo, Latifa, Laila, Ilham. Kayaknya udah akhir bulan kali ya. Kuotanya semakin menipis kali ya. Tapi terdengar nggak suara ibu? Terdengar. Ya. Ibu mohon maaf. Bu, Ya? Ibu banyak yang mau masuk tapi belum di ACC katanya, Bu. Oh, belum di ACC ya? Ya, ntar ibu. Iya. Lagi ya, coba. Coba masuk ya, di sini nggak ada yang diaktifin. Ini 22. Coba masuk lagi gitu ya, Kak ya? Iya, Bu. Baik. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf nih pagi-pagi Ibu cerita, ini hanya untuk kebaikan para mahasiswa ya, karena sebenarnya Ibu tipikal orang yang nggak suka ceramah ya, ceramah menggurui para mahasiswa itu Ibu kurangi, karena Ibu juga dulu pernah seperti kayak mahasiswa, gimana Ibu nggak suka kalau diceramahin, nggak suka dinasihatin, nggak suka gitu ya. Tapi ketika Ibu dinasihati orang tua Ibu, mungkin nggak suka ya pas awalnya. Tapi ketika Ibu pikir-pikir gitu ya, nanti jadi berubah. Kan kita harus memang mendengarkan nasihat ya. Nah, ini kebetulan agama Islam, Ibu mengingatkan ya, Ibu menganjurkan para mahasiswi terutama yang yang Ibu sayangilah, yang mahasiswi ini ya benar-benar ya dijaga sekali, terutama sekarang kan media sosial itu banyak sekali ya, bisa diakses di Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain gitu ya. Dan cara ini karena Ibu bicara ini kepada mahasiswa ini karena Ibu sayang ya. Kalau Ibu cuek, Ibu diemin saja, itu berarti Ibu tidak ada rasa tanggung jawab. Karena nanti ini karena Ibu baru dengar kabar duka ya dari sahabat Ibu itu Bu Kuntari ya. Jadi Ibu merasa kita nggak tahu ya kalau kita besok meninggal, dan Ibu harus sampaikan ini kepada mahasiswa. Jadi ketika misalnya Ibu mengajar para mahasiswa dan Ibu ya nggak tahu ya umur ya, kelihatan Ibu sehat-sehat aja nih hari ini. Ya, senyum-senyum, ketawa-tawa, menyapa mahasiswa, walaupun nggak tahu nih mahasiswanya mana nih, pada off cam semuanya. Tapi ada namanya. Tapi ketika kita nggak tahu nih umur kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu sudah menyampaikan hal ini ke mahasiswa. Nah, ini ada yang on cam ya, terima kasih Ibu ucapkan. Ibu sudah menyampaikan hal ini ya, hal ini kepada mahasiswa dan mahasiswi. Jangan sampai ketika Ibu nanti di akhirat ditanya sama Allah, kamu itu dosen agama Islam, pernah gak menasihatin mahasiswanya yang belum pakai kerudung? Seperti itu. Kamu dosen agama Islam, pernah gak menasihati untuk pergaulan mahasiswa, dijaga auratnya? Nah, ketika misalnya Ibu sudah menasihati mahasiswa dan mahasiswa tidak mau menjalankan, itu kan Ibu sudah menggugurkan kewajiban Ibu. Nah, yang untuk melaksanakannya itu adalah pribadi masing-masing. Seperti itu.
Jadi pertama-tama Ibu ceramah nih ya, katakanlah ceramah pagi-pagi. Pertama adalah untuk yang Ibu sayangi ya mahasiswi, silahkan yang belum pakai kerudung, Ibu anjurkan untuk pakai kerudung. Karena identitas orang Muslim itu adalah dari kerudung ya. Seperti itu. Sekarang orang pakai kerudung itu tetap cantik kok menurut Ibu ya. Malah tambah cantik menurut Ibu. Jadi yang sudah cantik nih dipakein kerudung malah tambah cantik menurut Ibu ya. Pertama. Yang kedua, ini khusus mahasiswi dulu nih, mahasiswi aja. Dijaga pergaulannya. Pacaran atau kenalan sama laki-laki dipersilakan, boleh gitu ya. Tapi tetap jaga. Laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau laki-laki bandel, nggak ada bekasnya. Ya, kata kasarnya. Tapi kalau perempuan itu ada bekasnya ya. Sini ada, terima kasih nih Sheila ya. Ada bekasnya kalau perempuan. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Sabar aja kayak Ibu nih dulu nih. Dulu ya Ibu sampai dikatain tuh sama teman-teman, si Nanda nih ya dulu ya, gak pernah punya pacar, gak pernah gandeng. Padahal karena Ibu temennya banyak dulu. Ketemu teman mahasiswa-mahasiswa di sini D320 dulu mahasiswa Ibu, Ibu ternyata ini ya orangnya asik juga. Pertama-tama kalau di Zoom tuh jutek atau diam-diam gitu ya. Ya memang asli Ibu sebenarnya biasa aja ya. Nah, karena Ibu ya sama-sama dulu pernah jadi mahasiswi gitu ya. Nah, yang kedua, jaga pergaulan ya. Jangan sampailah ingatnya gitu. Kalau mahasiswi dari pegangan tangan itu pasti nanti bisa menjurus kemana-mana. Jangan sampai sabar aja. Ketika mahasiswi nanti sabar, nanti akan mendapatkan suami yang atau pasangan atau pacar ya. Enak kan pacaran tuh kalau udah nikah. Kayak Ibu nih pacaran. Ibu dulu nggak pacaran ya. Pacarannya udah nikah. Udah nikah dulu, kenal, bukan kenalan ya, dia malah ke rumah Ibu, itu langsung nikah. Itu bisa. Gitu. Jadi Ibu dulu juga suka sama laki-laki dulu waktu zaman jadi mahasiswi. Seperti itu. Nah, beratnya lagi kalau laki-laki itu suka sama kita. Berat ya kan pasti kan? Tapi bagaimana kita sebagai seorang perempuan ya yang berharga, ya jangan ketika ada yang nembak laki-laki jangan kita suka, jangan diturutin, takut itu malah justru ya. Tapi diserahkan sama Allah. Yakin deh, ketika sama siswi terutama, kenapa Ibu ke mahasiswi ya? Karena banyak kasus mahasiswi atau perempuan itu yang Ibu ungkapkan. Nikahnya itu kalau hamil dulu. Gitu. Jangan sampai. Dan apalagi sekarang online. Nggak ketemu sama Ibu, Ibu nggak bisa nasihatin secara langsung, misalnya online aja gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Itu ya. Yang kedua, nanti nasihat yang untuk mahasiswa. Sekarang mahasiswi dulu. Yang kedua adalah mahasiswi. Yang ketiga adalah, ini terima kasih nih sudah ada 3 mahasiswi cantik ya yang sudah on cam. Kan pakai kerudung cantik-cantik kan, kayak Arab. Yang ketiga adalah sayang ayah mahasiswi. Mau nggak ayahnya diazab? Kan nggak mau ya. Jadi kalau misalnya mahasiswi, ingat 3 itu aja. Yang pertama adalah pakai kerudung tambah cantik. Ria Ricis cantik kok pakai kerudung. Ria Ricis bisa dapat penghasilan miliaran pakai kerudung. Jadi artis, ya kan? Dapat suaminya ganteng kok, Tengku Rian, gitu kan? Tengku apa itu ya? Tengku Rian ya, TR ya. Ganteng, udah ganteng kaya lagi, ya kan? Katanya kaya ya. Tuh, yang pertama pakai kerudung kan? Karena kita lebih dihargai sama laki-laki.
Yang kedua tadi jaga pergaulan untuk perempuan, mahasiswi. Karena apa? Perempuan kalau bandel ada bekasnya. Bekasnya apa? Nanti perutnya melendung. Jangan sampai. Baru nikah nggak boleh. Karena nanti akan dibangkit sama suaminya. Kamu mah wanita yang tidak ada harga dirinya. Kan sakit ya perempuan kalau digituin. Sakit nggak? Sakit. Mungkin pertama-tama pas pacaran Sakit, Bu. sakit ya. Ketika kamu wanita nggak ada harga dirinya dulu, aku cium mau, aku ajak-ajak ke mana mau nggak digituin ketika udah nikah? Nggak mau lah, Bu. Nggak mau kan? Jadi wanita itu, nih laki-laki nih ada laki-laki nanti mahasiswa ya, nanti mahasiswa yang out of camp. Nih udah ada satu cakep-cakep kan kayak kerudung cantik-cantik banget nih. Pasti aslinya juga cantik banget nih. Anak Arab-Arab nih. Karena ibu kemarin ketemu mahasiswa ibu tuh apa heboh gitu. Bu Nanda gitu ya. Cakep-cakep amat, gelis amat ya pakai kerudung. Pada sholat gitu ya, rajin-rajin gitu. Itu luar biasa ya. Yang itu ya. Jadi mohon maaf nih Ibu tidak berkaitan dengan materi dulu karena ini hal yang penting. Ibu takut besok atau hari ini meninggal nggak tahu ya. Kayak Bu Kuntari, taunya dosen kalian ada jadwal ngajar taunya meninggal gitu kan. Ibu nggak tahu hari ini ada sekarang nanti karena Ibu mohon maaf ya. Nih Ibu kasih tahu deh. Kemarin itu Ibu kecelakaan motor, makanya Ibu nggak bisa ngajar, mohon maaf. Jadi kaki Ibu tuh sakit ini. Karena kan Ibu biasa kalau ke kampus itu karena rumahnya deket nggak pakai mobil, pakai motor. Nah motornya itu motor Ibu ketika SMA lah, udah kuno gitu. Ibu jadi kecelakaan tuh pas lagi itu. Jadi Ibu nggak bisa Zoom, mohon maaf. Itulah umur ya, nggak tahu kecelakaan juga. Jadi Ibu sayang ya sama mahasiswi ya. Jadi Ibu bukan ceramah, Ibu bawel banget sih pagi-pagi ketemu kita udah 30 menit ngomong apa sih Bu? Karena Ibu takut sewaktu-waktu diambil sama Allah ya, nggak tahu. Pertama Ibu ulangi untuk mahasiswi, hanya 3 pesan Ibu. Yang pertama yaitu pakai kerudung ya, yang belum pakai kerudung, yang sudah pakai kerudung dijaga gitu ya, jangan sampai dibuka kerudungnya, terutama kalau ada muhrimnya. Yang kedua, dijaga pergaulannya, jangan sampai nyesel. Hamil dulu baru nyesel, jangan sampai kita dikenal itu mah cewek murahan, jangan ya. Yang ketiga adalah sayangi bapak kita. Karena kalau perempuan yang diazab adalah bapaknya. Apalagi mohon maaf, kalau ayahnya mohon maaf nih ya, ayahnya sudah meninggal. Itu namanya wajib, hukumnya wajib. Wajib jangan sampai ayahnya di akhirat itu berteriak-teriak. Berteriak-teriak karena panasnya api neraka. Padahal ayahnya soleh nih. Ayahnya soleh banget. Rajin ke masjid. Ibadahnya bagus. Hafalan Quran, tapi memiliki anak, mohon maaf tidak pakai kerudung. Tapi tidak menjamin juga ya, tidak pakai kerudung. Misalnya akhlaknya tidak baik, kebanyakan malah yang nggak pakai kerudung, akhlaknya baik menurut Ibu ya. Tapi di dalam Al-Quran itu kan memang dianjurkan untuk memakai kerudung untuk yang perempuan. Karena kenapa dengan memakai kerudung kita akan dijaga nih sama Allah. Karena kan mahkota perempuan adalah rambut ya. Nah, kelihatan rambut itu kan jadi kelihatan tambah cantik, jadi menarik terhadap laki-laki seperti itu. Dan yang ketiga tadi sayangi ayah itu dengan cara juga sholat ya, intinya sholat 5 waktu. Karena satu yang dihisap pertama kali adalah sholat. Nah itu kaum Hawa nih. Ini kaum Hawa sudah ada, Ibu lihat sudah muncul nih 3 orang nih di sini. Terima kasih ya nih. Pakai kerudung cantik hijau nih, pakai kacamata. Kayak matanya aja yang kelihatan nih. Nah sekarang nasihat, 3 nasihat juga untuk kaum Adam. Kalau untuk laki-laki beda sama perempuan nasihatnya. Kalau laki-laki itu yang nasihat pertama adalah sholat. Laki-laki kalau nggak sholat itu cemen, ya menurut Ibu. Laki-laki harus sholat 5 waktu. Karena kenapa?
laki-laki itu dinilai baik buruknya itu dilihat sholatnya. Jadi untuk perempuan, kalau mau nanti nih nyari pacar, boleh pacaran, tapi pacarannya tuh ta'aruf lah katakanlah ya, kenalan. Karena boleh aja sih kenalan, tapi nggak pacaran sekarang kan pegang-pegangan tangan, pandang-pandangan gitu ya. Jangan seperti itu. Boleh kenalan, silahkan kenalan. Supaya misalnya kenal tahu sifatnya. Tapi jangan sampai pergaulan itulah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah, yang laki-laki itu nasihat pertama adalah sholat. Harus sholat. Karena ibu punya saudara tuh ya, dia suka main, suka musik-musikan, underground gitu ya. Itu kan hobi ya. Ada orang underground-undergroundan, tapi dia tetap sholat. Karena amal yang paling pertama adalah sholat. Laki-laki terutama. Sholatnya wajib di masjid. Laki-laki. Kalau perempuan memang dianjurkan di rumah ya. Itu. Tidak ada toleransi adalah laki-laki adalah sholat. Sholat 5 waktu. Itu wajib. Ibu aja punya anak perempuan walaupun masih 1 tahun ya. Itu ibu udah nyiapin apa kata kasarnya? Iya Pak. Mohon maaf ada ini. Pertama adalah sholat. Karena ibu kalau ibu aja sudah punya anak, kalau nggak sholat ibu udah nyiapin ibu dulu ya. Karena ibu punya orang tua yang agak nggak galak. Orang tua ibu nggak galak, ibu dibebasin mau ngaji kemana aja, mau main kemana aja dibebasin. Tapi kalau masalah sholat itu orang tua ibu dulu ya, udah nyiapin sapu lidi. Jadi ibu nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahin kalau misalnya nilai ibu jelek, ibu nggak masuk universitas favorit, atau nilai ibu jelek, atau ibu melakukan hal yang di luar apa gitu ya, misalnya main, itu nggak dimarahin. Tapi ibu selalu dipukul pakai lidi kalau ibu nggak sholat. Ya, ibu dulu ingat Ibu, sampai maaf sekarang. Bu, Kenapa Kak? ini yang mau masuk susah Bu, udah diitin lagi sih sama dia, Oh, kenapa ya? dikeluar Sebentar. lagi, tapi belum Sebentar, Kak. lagi. Ini tapi di ibu itu nggak? Oh ya, Zulia ya? Ya, Zulia udah diaktifin nih Zulia. Oke. Jun dan Hakiki sama Abad enggak? Udah, Anissa, Fitri, Kurniawan, Helia, Jihan, Jundan, Marni. Ya, ntar habis ini jam 9 pokoknya kita absen ya. Nah, laki-laki tadi nasihatnya adalah sholat. Harus sholat. Yang kedua adalah kalau laki-laki beda sama perempuan. Kalau perempuannya harus sayang ayah. Karena ayahnya nanti kalau sayangnya bukan disayang ya, bukan ya, dengan cara pakai kerudung, dijaga pergaulan. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki kan kalau bergaul sebagaimanapun dia nggak ada bekasnya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ada bekasnya. Jadi kalau laki-laki, mahasiswa nih yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, yang pertama adalah sholat, tidak ada toleransi, harus ke masjid. Minimal sholat deh untuk laki-laki, wajib hukumnya. Yang kedua, untuk laki-laki, para mahasiswa, sayangi ibumu, karena surganya para laki-laki, walaupun sudah menikah, kalau perempuan kan beda ya, kalau sudah menikah surganya ada di suami. Tapi kalau laki-laki, surganya tetap ada di ibunya. Walaupun sudah menikah. Nah, jadi nasihat kedua untuk mahasiswa, sayangi ibunya. Bukan disayangi ya, dengan cara yaitu menjaga kaum Hawa. Misalnya pergaulan-pergaulan. Karena ibu sungguh salut ya anak-anak. Ibu justru sekarang ibu salut ya anak-anak muda sekarang. Baik perempuan maupun laki-laki itu ibu subhanallah ya Allah tuh ya sayang banget. Ibu kan kemarin kecelakaan ya misalnya pakai motor. Itu karena bensin ibu habis. Itu ada anak muda
yang laki-laki langsung nolongin, ibu nggak tahu itu siapa, makanya ada hikmahnya. Jadi ibu ingat mahasiswa-mahasiswi ibu gitu ya, makanya ibu ceramah nih pagi-pagi itu jadi kayak curcol gitu ya, curhat gitu ya, curhat colongan ya. Apa? Ibu ditolong sama mahasiswa, jadi ibu ingat ini mahasiswa ibu gitu, padahal bukan ibu tanya mahasiswa kak, bukan kerja embu gitu. Oh dikira ibu mahasiswa IPIJA gitu ya, karena kenal ibu. Mas ibu jadi itu ditolong sama laki-laki, makanya sepantaran mahasiswa lah. Sini bu, ditolongin motornya gini-gini. Nah ada anak perempuan itu sepantaran mahasiswi, kenapa bu? Ban ini bensinnya habis gitu kan ya. Saya sudah ibu, saya dorong bu, didorongin. Kan ibu kan nggak bisa dorong ya, karena sakit kakinya. Didorongin itu sama mahasiswi, ya Allah ini baik banget ya, ini perempuan udah cantik, soleh, pakai kerudung gitu ya. Didorongin sampai pom bensin gitu. Terus, nah ibu salahnya ibu kan pas itu ibu lagi puasa ya, karena ibu terlalu rutin puasa dan ibu nggak biasa bawa uang cash. Ibu tuh jeleknya ya. Ibu biasanya kalau itu ATM atau mobile banking. Nah bensin ibu habis. Ibu kan orangnya sungkan ya kalau perempuan tuh yang bilang, kenapa bu? Nggak kenapa-napa, punya ATM nggak? Ibu transfer deh gini. Nggak apa-apa bu, yang laki-laki tuh udah nggak apa-apa bu, cuma 10.000 bu, gini gitu kan, dibetulin tuh bannya, nggak apa-apa bu, saya ke bawah bengkel gini. Padahal ibu nggak tahu itu orangnya siapa tuh. Nah itulah jadi seorang laki-laki itu nasihat keduanya harus sayang seorang ibu. Mungkin dia menganggap ibu itu adalah kayak kakaknya atau kayak ibunya, lebih ke arah kakaknya kali ya, kakaknya atau apa pernah jadi dosennya seperti itu. Yang kedua, nasihat kedua laki-laki adalah sayangi ibu dan kaum Hawa. Jadi dijaga, jangan sampai dipegang-pegang gitu ya. Dijaga. Karena kaum Hawa itu kan ada keterbatasannya. Seperti ini kaum Adam belum muncul nih. Tapi Fauzan Fauzi kuotanya habis jadi off cam. Yang kedua itu adalah kaum Hawa Adam. Jaga jaga kaum Hawa, karena surganya adalah telapak kaki ibu, dan seorang perempuan itu pasti nanti ada bekasnya. Jangan sampai ya dilukain ya mahkota perempuan. Yang ketiga, untuk laki-laki itu harus jaga mata. Tuh, kalau laki-laki, supaya tidak terjerumus hal-hal yang tidak baik, dijaga pandangannya, ditundukkan. Dan rajin-rajin puasa. Seperti itu. Kalau laki-laki tuh harus rajin puasa ya menurut ibu ya. Karena ibu punya tuh saudara tuh metal banget. Kalau ibu ke rumahnya ya Allah musik-musikan underground. Tapi ibu salut. Dia walaupun musik-musikan underground, suka pulang sampai jam 11 malam, ya namanya juga nongkrong sama teman-temannya. Tapi ibu salut. Kalau azan, dia matikan musiknya. Satu. Kalau sholat, dia langsung sholat. Padahal dia musik-musikan, gaul, nongkrong. Ketiga, ketika dia di masjid, itu yang ibu salut. Walaupun dia punya uang 1.000, gope gitu ya, receh, dia infak. Padahal ada keluhan, ibu sampai deketin aja. Kak, kan metal gitu. Kok sholat sih? Kan sholat capek. Terus musik-musikan aja, nggak usah pakai nggak usah dimatiin gitu. Ya enggak lah Bu, nanti Allah marah Bu sama saya. Itu jawabannya. Laki-laki harus seperti itu. Karena kalau udah sholat, udah puasa, dan intinya laki-laki harus sukses. Jadi makanya harus sholat, harus puasa. Karena nanti kalau laki-laki nih sukses nih, berdoakan semua mahasiswa yang ada di sini, kerjanya nanti mapan, penghasilannya besar. Mahasiswa mau pilih mahasiswi yang mana aja itu bisa kalau sudah sukses. Seperti itu. Jadi kalau perempuan ya kodratnya kan nanti di rumah ya, sesukses apapun perempuan nanti pasti nanti harus mengutamakan keluarga. Tapi kalau laki-laki beda, kan tulang punggung keluarga. Jadi kalau laki-laki berwirausaha, bertanggung jawab, harus seperti itu. Begitu ya. Dan terakhir, untuk kaum mahasiswi dan mahasiswa, kita jangan lupa sehari sempatkanlah membaca Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, atau bahkan hanya 5 ayat,
syukur-syukur selembar atau 2 lembar. Kenapa? Karena nauzubillah menjalik ya, kalau ibu sih lebih senang kalau dipanggil sama Allah sekarang-sekarang aja sih, nggak mau nanti-nanti ya. Karena kenapa? Malah harus bersyukur yang sudah dipanggil sama Allah sekarang ya. Nauzubillah menjalik, jangan sampai di akhir zaman, jangan sampai ada dajjal ya. Karena katanya seburuk-buruknya orang itu nanti ada di akhir zaman, hura-hara. Jangan sampai kita tuh nyesel nggak baca Quran, sampai lupa nyimpen Al-Quran di mana gitu ya, nyimpen mukena di mana, jangan sampai. Jangan sampai kita nyesel. Ini Ibu mau bicara begini karena Ibu ya sedih aja gitu ya, Bu Kuntari meninggal itu ya masih kerasa aja gitu. Umur ya nggak tahu ya. Jadi para mahasiswa yang Ibu sayangi, baik mahasiswi dan mahasiswa, yuk kita berubah menjadi lebih baik gitu ya. Yang masih online di rumah, jangan sampai menyakiti hati ibunya, jangan sampai menyakiti hati ayahnya. Dengan cara, mungkin kita belum bisa ya memberikan uang kepada orang tua kita. Jaga lisan kita aja sudah cukup. Berikan yang terbaik di nilai perkuliahan itu sudah cukup menurut Ibu. Karena kan Ibu orang tua ya. Dijaga aja lisan kita, dituruti mamah maunya apa. Misalnya mamanya, Dek, beliin mie, Dek. Misalnya, Dek, beliin sembako. Ma capek lagi kuliah. Jangan gitu ya. Jangan. Diturutin aja. Iya, Mah. Gitu. Lagi beliin, iya, Umi. Iya, Bi. Gitu ya. Sayangi orang tua kalian yang masih hidup. Jangan sampai nyesel, sedih ketika orang tua kita udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, apa yang kita mau temukan nggak ada gitu. Jangan sampai ya. Di sini ada yang mungkin Umi sama Abinya udah nggak ada atau sudah masih ada ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau masih ada bersyukur. Sayangin orang tua ya. Kunci sukses para mahasiswa itu adalah di orang tua. Percaya. Kalau mau sukses para mahasiswa nih, lagi semester 1 atau semester 2 nih sekarang nih, mau buru-buru dapat kerjaan atau mau dapat penghasilan, baik entrepreneur, YouTube atau dan lain-lain, kuncinya adalah di orang tua para mahasiswa. Kalau mau nyari suami, nyari istri nanti ya, kalau udah semester 7, 8, kalau udah kuliah atau nanti, atau kapan gitu ya, sesuai dengan keinginan para mahasiswa, itu tunduk sama orang tua. Karena salah satunya Ibu juga nurut juga sih sama orang tua, tapi nggak dijodohin ya. Ketika udah punya calon, dikasih ke orang tua. Mah, Umi, ini bener gak nih calonnya? Ya gitu ya. Seperti itu ya, nasihat Ibu. Mohon maaf, sekitar 60 menit ya, Ibu lama sekali ya berbicara karena ini sesuatu hal yang penting dan harus Ibu ungkapkan. Ya. Diulangi tadi kesimpulannya untuk nasihat untuk mahasiswi. Yang pertama tadi pakai kerudung, yang kedua jaga pergaulan, yang ketiga adalah jaga sholat agar Bapak kita masuk surga, mudah-mudahan amin. Untuk yang laki-laki, yang pertama sholat 5 waktu di masjid, yang kedua tundukkan pandangannya, yang ketiga sering-seringlah berpuasa, sayangi ibunya ya, tadi ya, sayangi ibu, karena surga dari telapak kaki ibu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa adalah sempatkanlah untuk membaca Al-Quran. Gitu ya. Oke, Ibu absen dulu. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya sehat gitu ya.
Nah, di sini yang sudah absen. Bu, Ya? Sudah berapa? Ya, Anissa? Bu, maaf Bu, saya kalau Zoom sama Putri sama Raffi ya Bu. Oh iya, boleh Kita nggak lagi bareng ngerjain tugas nih. apa-apa. Oh iya, iya, iya. Ya, siap. Kasih Bu. Sama-sama, Anissa. Ini Anissa ketua kelas ya? Ya Bu. Ya, siap. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama, Anissa. Ya, Ibu panggil ya. Lama. Mau ya? Iya. Ibu, Ya, ini mau minta izin Mau sama Abad nge-zoom bareng. oh iya, ya, nggak apa-apa. Itu kok gambarnya kucing? Ngerjain tugas. Ya, boleh. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Ibu absen. Sini sudah ada 35 ya yang absen pada pertemuan ke-6. Ya, Ibu absen satu-satu. Liz Dona. Liz Dona ini masih alfa nih. Anissa ya, kasih tahu nih. Anissa, Liz Dona. Anissa sudah ada. Anissa Fitri. Rafli. Sehat? Hadir Bu. Ya, sehat ya? Hadir Bu. Rafli? Ada Bu. Ya, Doni sehat? Doni belum hadir Doni. Jangan ngejar maling lagi Doni nanti. Doni udah hadir belum? Putus-putus Bu. Sorry kurang kedengeran. Ah iya. Tapi hadir ya Doni ya? Ada Bu, ada. Oh, udah. Lagi apa? Lagi nyuci piring atau lagi? Udah nyuci piringnya Doni? Doni rajin ini ya. Nyuci piring, ngejar maling. Itu karakter yang luar biasa ya. Karena Ibu ngalamin itu ditolong ketika jatuh itu sering-seringlah menolong orang, tapi hati-hati juga ya nolong orang ya, karena ada yang modus juga ya. Ketika Ibu ditolong saat itu doanya dijabat, itu Ibu langsung mendoakan. Iya, terima kasih ya sudah nolong Ibu. Ya Allah, Ibu sakit kan kaki Ibu ada bekasnya tuh ya. Terima kasih ya sudah karena kena knalpot. Terima kasih ya Ibu doakan biar jadi orang sukses. Itu doanya itu insya Allah itu diijabah ya, karena kan Ibu lagi benar-benar kesulitan. Jadi anak sukses ya, mudah-mudahan biar dapat kerjaan yang bagus, dapat nanti suami istrinya yang soleh-solehah gitu kan, ada 2 orang tuh, itu beda. Ya sering-seringlah menolong orang tuh kayak Doni itu ya kan, nolong ada yang maling dikejar, cuci piring ya, subhanallah Doni ini. Oke, Jihan sehat? Jihan? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Jihan. Syifa? Syifa ada? Sehat Bu. Sehat. Ada Bu. Ini para mahasiswa jangan bingung ya. Kok nanti bilang, kok Bu Nanda tumbennya hari ini ya senyum-senyum, kayak bahagia banget gitu ya hari ini ya, gitu. Enggak gitu juga. Ibu nggak kenapa-napa, nggak karena Ibu lagi bahagia hari ini. Karena Ibu juga katanya kan kalau senyum itu dapat pahala gitu ya, sedekah yang gratis katanya gitu. Makanya Ibu senyum-senyum aja deh biar dapat sedekah gratis. Oke, Ramadan. Ada Ramadan? Hadir? Halo, sehat? ya, Bu. Sehat, Hadir. Ramadan? Hadir Bu. Ya, sehat? Oh ya, sehat. Sehat. Laila sehat? Sehat Bu. Ya. Hanifah? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Syafira sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih. Jundan? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ini lagi pada ngerjain tugas ya? Bu, maaf. Sela Ada belum Bu, di free Bu. Ya. Kenapa Sela? Sela belum di absen ya, Bu? Sela. Ya, Sela hadir? Sehat? Sehat Bu. Ya, terima kasih. Syafira? Sehat
Sehat, Bu. Ya, terima kasih. Jundan tadi udah ya. Salsa, sehat, Salsa? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu Alia Putri? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, maaf, Bu. Iya, kenapa? Ini Umi Korea tadi kepental, Bu. Izin masuk lagi belum di ACC. Oh iya. Ya, nanti Ibu ACC ya. Coba Ibu lihat. Ya, Nanti Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Fauzan nih mahasiswa Ipin Upin. Jadi terkenal ya Fauzan tuh itu Ibu hafal ini. Ibu. Sehat? Bu, Boja-Boji hadir, Bu. Hah? Boja-Boji hadir, Bu. Oh iya, siap. Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat selalu. Udah bina Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ibu sehat juga, Bu. Hah? Sakit Ibu lagi sakit ini. Ibu juga sehat kan, Bu? Ibu lagi sakit kakinya. Oh, semoga cepat sembuh, Bu. Ya, terima kasih Fauzan doanya. Ya, ini Ibu lagi nyeri. Ini makanya tadi Ibu agak telat kan, maksudnya agak kembali di sini. Kakinya. Bu. Kenapa? Bu. Ya. Mohon Fauzan, Bu, hadir, Bu. Oh iya, siap. Sehat, Fauzan? Maaf, Bu, kok iya, Bu, kondisi laptop saya lagi rusak, Bu. Jadi minjam laptopnya Anissa, Bu. Oh iya, makanya ini Anissa tapi keluarnya Fauzan ya. Iya, Bu. Mau ngajak kelompok, Bu, biar Iya. Ya, selamat bekerja kelompok ya. Biar selesai tugasnya. Iya, Bu, maaf, Bu. Maaf, Bu ya kalau ngerepot, Bu. Iya. Karena dinikmatin aja ya kalau dikasih tugas sama dosen, anggap itu suatu pelajaran. Karena Ibu juga kan kebetulan Ibu juga lagi kuliah juga S3 ya. Itu setiap hari tiap dosen tuh ada tugas. Jadi memang dosen tuh ngasih tugas itu hanya untuk biar pembelajaran mahasiswa, kan online juga ya, biar ada tugasnya, lalu biar nambah pengetahuan. Jadi dinikmatin aja kalau ada tugas ya. Bu juga suka ngasih tugas kan ya, mohon maaf. Minta doanya aja, Bu, biar istiqomah, Bu. Minta doanya, Bu, biar istiqomah. Kok Fauzan yang ngomong istiqomah harusnya Anissa dong. Istiqomah dalam hal apa? Bu. Istiqomah dalam hal apa? Dalam ujian tugas, Bu. Oh, iya. Iya. Iya dong, harus. Mas banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Harus istiqomah biar nilainya bagus ya. Marni sehat Marni? Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Ibu maaf, itu Nur Livia kepental, Bu. Oke, Ibu aktifin lagi ya. Iya, makasih, Bu. Sama-sama. Makanya Ibu senyum-senyum aja ini, mau menghibur diri sendiri. Padahal kaki lagi nyeri ini. Terbalik ya, kalau sehat Ibu jadi manyun ya. Kalau senyum-senyum malah sakit ya. Muhammad Dimas Kesuma Putra, sehat? Ada Muhammad Dimas? Hadir, Bu. Oke, sehat Dimas? Saya, Bu. Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kurniawan? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Mikoiria, sehat? Kepental tadi, Bu, sinyal. Oh iya. Ya, terima kasih. Nanti masuk coba, ini belum ada sih, udah di sini. Oke, lalu Ilham Al-Fajri. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, hadir. Alhamdulillah hadir. Latifah? Latifah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi ada 2 yang masuk ya? Oke, lalu Rama Apriantoro. Rama Apriantoro ada? Sehat? Belum ada ya? Lovia Hernanda sama kayak Bu Hernanda. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Helen?
Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Siti Julianti. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Yasinta. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Herlina. Herlina sehat, Herlina? Ada Herlina? Belum ada ya Herlina ya? Nurlivia. Tadi kayaknya Herlina kepental, Bu. Oh ya, kepental ya. Ini karena akhir bulan kali ya, 27. Ya, Herlina, Nurlivia. Itu kepental juga tadi, Bu. Oh iya, terima kasih Marni informasinya. Muhammad Amiruddin. Hadir, Bu. Ya, sehat? Amiruddin? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu, Esap. maaf, Bu. Ya? Saya mau izin boleh nggak, Bu, ya? Oh. Saya lagi di Kecamatan Cario. Uh-uh. Lagi registrasi buat MTQ Kabupaten Bogor, Bu. Oh, subhanallah, luar biasa. Ya, ya. Oh, Pak Ustadz, Muhammad. Pak Ustadz. Lomba MTQ. Subhanallah. Lomba MTQ, Amiruddin. Iya, lagi registrasi sih, lombanya belum nanti. Oh, luar biasa. Lomba di tingkat mana? Lombanya di Takdir. Cibinong. Ayo, Lombanya kalau mau izin boleh. Nanti tetap Ibu anggap hadir, tapi harus latihan dulu murotal coba sekali berapa ayat gitu. Ayo saya didengerin biar teman-temannya. Ini kan di-record sama Ibu, nanti Ibu share. Ayo, Amiruddin. Nanti boleh live aja setelah Murotal itu. aja. Ayo. Murotal aja, Ibu ya. Ayo, kita dengerin ya pagi-pagi ya. Ustadz Muhammad Amiruddin. Fatihah aja ya, Fatihah aja ya. Oh, jangan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ini Al-Baqarah. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Itu kan apa? Anaba, Bu, Anaba. Ajib. Ya. Enggak, biasanya kalau di lagam itu kan lagam bayati. Itu kan biasanya kan surat lagi rame soalnya, Bu. Lagi rame. Kalau Kori dikenceng ntar. Ya nggak apa-apa, nah, kan mau lomba. Yang laqad kana lakum ya. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, yang itu Murotal aja ya, Bu. Ya, lagam bayati. Dulu juga Ibu pernah lomba kayak gitu lah, lomba-lomba Kori gitu. Pakai lagamnya lagam bayati, itu laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, yang itu kan lomba Kori kan, MTQ-nya. Amiruddin. Oh iya, Bu. Kori kan, Kori. Iya. Wah, Muhammad Amiruddin ntar langsung banyak yang fansnya nih. Biasanya kan Dia mah Doni biasa nih. Kori, Bu. Oh, biasa Kori, udah tahu ya. Biasa Doni nih yang fansnya banyak. Sekarang beralih ke Muhammad Amiruddin. Ya coba Muhammad Amiruddin diaktifin dong kameranya dong. Ntar Ibu doain biar menang juara, amin. Ntar saya nyari. Amin ya, Bu ya. Nyari tempat. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz. Nyari tempat Ya, yang nih, Fauzan Fauzi sudah menunggu Muhammad Amiruddin. Ibu jadi pengen punya Bu, biasanya Bu ngelihat Fauzan Fauzi ya. Saya saat Amiruddin itu Kori di depan rumah saya, Bu. Oh, ada majelis gitu, Bu. Oh gitu. Ntar Ibu undang nih di OJ. Di itu ya, di lingkungan Ibu ya. Nanti Muhammad Amiruddin nggak ikut ini ya, Rohis kampus ya? Ikutan nggak? Ikut dia, Bu. Apa Muhammad Amiruddin ya? Kemarin kan Ibu lagi Muhammad Amiruddin apa Ibu siapa ya? Yang kemarin yang di parkiran itu. Terus kan motor Ibu kan kealangan. Tapi manggil Ibu bukan Ibu, Kak. Kenapa, Kak? Gitu. Bukan, Bu. Saya nggak ikut Rohis, Bu. Oh, nggak ikut. Karena ada mahasiswa tuh kayak Muhammad Amiruddin mukanya. Ibu lagi giniin motor, tapi dia nggak tahu kali Ibu dosen. Sini Kak, saya pinggirin gitu. Padahal Ibu dosen. Sini Kak, saya pinggirin. Dipinggirin sama dia tuh. Memang ikutan apa? UKM apa? UKM Rohis katanya. Kok dibuka pecinya? Pakai aja pecinya. Gerah, Bu. Mana soalnya, Bu? No. Oh iya.
Ya udah, Kecamatan saya, Bu. satu ayat aja yang mana aja yang jangan surat Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah nggak bisa dilagam, yang lagam. Ayat aja ya. Iya, satu ayat, tapi lagam Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Kenapa nih? Jaringannya kali ya? Mati ya? Muhammad Amiruddin ya? Fauzan Fauzi ya? Mati kali Bu, sinyalnya bagaimana? Jaringan. Halo? Halo Bu. Pak Ustadz? Pak Ustadz? Jaringan ya? Halo Bu. Iya? Halo Bu. Iya? Putus-putus sih Bu ya? Ada tutut gitunya Bu. Ada suara tututnya. Iya, nggak ada suaranya tadi. Hilang. Muhammad Amiruddin daftar di sini aja di UKM BEM Rohis. Di sini jarang ada yang bisa Kori. Saya ikut Bu, baru sekali doang Bu. Nanti Ibu bilang sama Ikut Pak Bu, Prianto kemarin ya. jadi Kori Bu. Hah? Kenapa? Faujan Fauji? Minggu Rois Ibija Bu. Faujan Fauji ikutan. Pak Ustadz udah dulu ya Bu ya. Oh iya ya udah ya udah. Udah mau itu ya, Maaf mau ya, lomba Bu, ya, ya. mau berangkat ya. Sukses Maaf ya, Bu, ya. ya. Biar juara ya Amiruddin Bu, ya. Ya, Liv Bu, boleh. makasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Amiruddin, sukses. Luar biasa Ibu punya mahasiswa. Makanya Ibu tuh lebih seneng ya kalau ngajarin mahasiswa tuh nggak kayak dosen, kayak temen. Ternyata kan kayak sini banyak yang ahli-ahli agama gitu ya kan, Muhammad Amiruddin, Kori. Terus kan Doni juga bagus ya kalau Doni tuh nyampein materinya, sharingnya. Lalu Faujan Fauji lucu ya, anak milenial. Oke lanjut, kita absen. Ya Muhammad, apa tadi Ibu catat nih? Muhammad Amiruddin ya. Nanti coba Ibu tanya pas bilang Pak Suyanto nih. Hebat nih. Doni juga ikut Rohis aja, Doni ya. Biar bagus kalau ceramah itu, Ibu lihat pembawaannya bagus ya. Loh Doni, kalau Muhammad Amiruddin tuh ngajinya keren banget ya. Karena Ibu jadi ceramah lagi, Ibu jadi sering ceramah karena lagi nggak enak badan. Jadi lebih konteksnya ceramah aja ya hari ini. Karena orang tua ya, termasuk Ibu kan udah jadi orang tua nih. Itu bangga sekali ketika memiliki anak yang bisa hafal Quran, apalagi ngaji. Karena apa? Karena kan nanti kalau orang tuanya meninggal, kalau anak yang nggak bisa ngaji, mohon maaf, itu siapa yang mau ngajiin Ibu gitu. Maka dari itu Ibu punya anak ya, tapi dua-duanya perempuan, nggak ada laki-laki. Itu Ibu didik dari kecil supaya harus sholat tuh yang pertama. Dia tahu uminya itu kalau marah itu kalau sholat, kalau masalah sholat. Udah ajan kalau nggak sholat, aduh ada umi nih, ntar dimarahin, dia langsung wudhu. Padahal udah pasti kelas 1 ya. Dia tahu uminya kalau marah pasti karena sholat doang. Kalau masalah dia nilai jelek, ya nggak bakal marah umi mah gitu. Tapi kalau masalah sholat itu udah ketahuan tuh pasti marah. Nah kalau kedua dari umur masih kecil ya, Ibu ngajiin, harus ngaji, harus pintar ngaji. Nah, kalau umi meninggal siapa yang mau ngajiin umi gitu, Ibu bilang gitu.
harus anaknya, karena anak yang soleh, soleha itu bisa membawa orang tuanya itu ke surga, gitu ya. Jadi harus yang belum lancar ngaji harus belajar ngaji ya. Ibu juga belum terlalu lancar juga, tapi ibu tetap belajar, gitu. Ibu udah jadi dosen, ibu tetap masih kuliah, gitu ya. Jadi harus, karena ibu berpegang dalam surat Al-Mujadilah, Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang satu beriman, yang kedua berilmu pengetahuan, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi Muhammad Amiruddin ya, kan luar biasa ya. Ada Ustadz di sini ya. Esa, sehat? Esa Putri? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Esa Putri. Putri Pratama? Putri Pratama sehat? Ada? Belum ada ya? Fauzia Andini sehat? Alhamdulillah itu sehat. Bu, Pauji ya, Bu. Pauji mah udah tadi. Oh. Paujian udah tadi di absen. Karena Fauzia Andini. Bu, ya udah Bu ya. Udah. Itu Anissa Fitri lagi ada kelompok juga ya. Fauzan ya, kembar. Ibu tuh dulu hamil kembar tapi nggak jadi ya. Keguguran. Anak kedua. Nah, lanjut. Muhammad Adibullah, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sehat. Zulia Maharani? Julia Maharani, sehat? Nggak ada ya? Desila Iska? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, oke, terima kasih. Ibu lihat sekarang tugasnya ya. Tugas kemarin yang sudah mengumpulkan. Itu nggak ngerjain tugas, Fauzi. Katanya Anissa lagi ngerjain tugas. Kerjain tugas, Bu. Jadi sebagainya kerjain tugas, sebagainya memperwakilan Najum di sini, Bu. Gitu. Oh gitu. Emang tugas apa? Pengantar bisnis, Bu. Oh, pengantar bisnis tugasnya ngapain? Ini, Bu, bikin makalah tentang bisnis ya. Rangkuman bisnis gitu, Bu. Terdiri apa aja, Bu. Oh, itu mah Fauzi modus itu mau ketemu Anissa. Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah ya Robi, Bu. Makalah mah nggak usah ketemu gitu ya. Iya, Bu. Tapi di rumah lagi mati lampu, Bu. PLN katanya jam 10. Kata saya bagus lah gitu. Untung, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Silaturahmi ya, untungnya ya. Iya, Bu. Silaturahmi itu penting, Bu. Dapat pahala. Amin. Oke, Ibu lihat di sini tugas para mahasiswa ya, membuat PowerPoint kemarin. Ibu sudah nilai. Nah, ini nanti nilainya itu Ibu belum ke arah konten ya, masih ke arah kecepatan. Kenapa Ibu transparan yang memberikan penilaian kepada mahasiswa agar mahasiswa tahu nih prosesnya nih. Ini siapa nih berubah nih? Anissa Fitri. Ini siapa nih? Ini siapa? Bukan Fauzan Fauzi. Bapak. Ini bapaknya, Bu. Oh, bapak. Bapaknya Anissa. Ramadan. Oh, Ramadan. Oh iya, Ramadan. Iya, abad. Oh iya. Aduh, mahasiswa ya. Kok hitam tadi ya? Hah? Kok hitam ya? Oh, kalau biar putih pakai lighting. Ini kontrasnya kurang ini. Aduh, gimana? Nah, lanjut ya. Kita lihat tugas.
Di sini rekap nilai, coba ya kita lihat rekap nilai, jangan sampai sebentar lagi UTS ya. Habis ini minggu depan itu UTS karena ini cuma SKS-nya dua SKS, jadi pertemuannya 12 kali pertemuan. Beda yang lain ada yang 3 SKS. Jadi habis ini para mahasiswa nanti UTS ya. Nah di sini nilainya nih yang sudah ada. Lisdona 83, ini kehadiran ini tugas ya. Lisdona ini enggak. Ya nilai-nilai. Nilai yang Ibu soroti Laila ya. Laila ini kok 65, coba dilihat lagi Laila. Tugas mana yang belum diselesaikan? Laila Khairatun. Laila Khairatun. Lalu Rama, bukan Ramadan. Rama Apriantoro. Ini kalau ini otomatis ya, bukan Ibu yang nilai ya. Ini kalkulasi dari nilai-nilai para mahasiswa. Ini Helen juga Helen. Helen coba dilihat lagi. Saya udah ngerjain. Udah ngerjain semua ya Helen ya? Kita coba ntar Ibu periksa ya. Helen. Lalu di sini. Udah semua ya Helen ya? Ya nanti Iya, Ibu Bu. lihat ya. Karena ini otomatis dari learning-nya, bukan dari Ibu. Nah, di sini sama Fauzia. Kalau Fauzia udah mengerjakan semuanya, Fauzia? Udah, Bu, udah semua. Oh, udah semuanya. Ntar coba Ibu periksa. Kenapa ini 65. Lalu Julia Maharani juga absennya ya. Desila. Saya udah ngerjain semua, Bu. Oh, udah semuanya. Coba. Yang itu juga udah. Udah ya? Ya, Ibu cek ya. Kenapa nih ya masih ini? Coba itu lagi ngumpul tuh di Anissa. Fauzan Fauzi sama Ramadan. Pesan Ibu tadi yang Ibu ceramah pagi-pagi, Mama Dede. Mama Dede. Pesan yang untuk laki-laki tadi 3. Kan apaan kata Ramadan. Pesan mumpung nongol. Coba Ibu tanya. Yang pertama tadi apa? Ramadan. Pesan untuk laki-laki. Apaan? Saya dengerin tadi ya. Ceramah pagi-pagi. Tadi apa? Ceramah Mama Dede. Ceramah Mama Nanda. Ayo. Tadi yang pertama apa Ibu tadi? Nasehatin. Kalau laki-laki harus apa yang pertama? Saya kan tadi belum masuk, Bu. Jadinya nggak tahu. Alasan nih. Fauji, udah masuk belum tadi? Betul. Iya, Bu. Udah masuk tadi. Kan tadi belum bisa masuk pas si ngomong. Oh, si Abad sama Fauji belum bisa masuk gitu. Terus sampai sekarang baru bisa masuk. Oke. Ya nggak apa-apa. Ibu ulangi ya. Pesannya Maaf, tadi Bu. lagi. Ya. Ini udah pada mandi belum? Udah, Bu, tadi bertiga. Udah, Bu. Oh, udah. Ya, Udah, pesan Bu. Ibu Ya. karena ada lagi di rumah Anissa tadi Udah, diulangi. Yang pertama harus apa tadi? Sholat, jangan lupa nanti sholat zuhur. Sholat, Bu. Sholat. Yang kedua, dijaga. Puasa, Buan, Bu. Itu Puasa tahu. Puasa yang ketiga. Yang kedua adalah harus Zakat. dijaga kaum hawanya, karena surga kita di Ibu, dijaga teman-teman perempuannya. Gitu. Yang ketiga baru puasa, menundukkan pandangan. Terus terakhir, sempatkan untuk baca Quran. Fauzi-Faujan malah ini bicara apa Fauzi-Faujan? Ini, Bu, nanya-nanya tadi yang tahu apa aja gitu, Bu. Ya. Oke, Maaf, Ibu Bu, coba. tadi nggak bisa nyimak, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ibu lihat tadi, coba tadi karena ada beberapa yang nilainya masih kurang ya. Coba di sini. Tugas mana nih yang belum? Membuat resume. Oh, ini belum karena ini ya. Belum karena mahasiswa baru ya. Fauzia, Desila sama Helen sama Rama ya. Di sini yang lain udah Ibu nilai, ini belum Ibu nilai ya. Ntar Ibu nilai. Lalu di sini kelas ada nih Desila ya, karena Desila ini mahasiswa baru atau gimana Desila? Atau baru masuk?
Saya itu, Bu, daftarnya telat. Oh iya. Masuknya pas pertemuan keberapa, Desila? Pertemuan kedua. Oh iya. Itu tugas pertemuan. Oke. Pertemuan kedua karena ini ya. Karena masuk kuliahnya ya. Apa-apa. Yang penting sudah mengumpulkan. Lalu yang ketiga, 4, Ibu lihat. Ini kelas karyawan. 3, 4 tugas buat video. Nah, Khairul Anandamaru juga baru ya. Baru semester kemarin ya. Khairul. Lalu resume. Nah, ini Ibu koreksi baru terkait kecepatan aja ya, bukan baru konten. Nah, sekarang coba Ibu minta presentasi. Nah, di sini udah Ibu nilai semuanya. Cuma ini baru dulu-duluan aja. Nah, ada mahasiswa yang kok nggak bisa ngupload, Bu, gitu ya. Itu karena Ibu udah tutup. Kan Ibu kasih waktu, sengaja saja. Ibu mau ngetes para mahasiswa. Ibu, yang tadi kok nama saya nggak ada yang barusan. Ramadan nggak ada ya? Iya, Coba. Ini kalau 80 masih A dia ya. Ramadan udah upload tapi. Ramadan. Ini ada nih, ada. 90 nih Ramadan upload. Lihat tapi ya belum. Nah, ini masih kecepatan Ibu, nanti Ibu rubah sesuai dengan masuk PowerPoint-nya. Nah, untuk hari ini coba Ibu minta presentasi dari yang paling bawah ya. Biasanya kan paling pertama nih. Kan nilainya sudah bagus nih, Muhammad Dimas, Laila, Doni, Hanifah, Jihan ya. Nah, Ibu sekarang coba mulai dari bawah nih. Rama Apriantoro. Ada Rama Apriantoro? Rama ada Rama? Nggak ada ya? Padahal ini nilainya bisa berubah ini kalau presentasi Rama. Nggak ada ya? Ya Sinta? Hadir, Bu. Oke, ya Sinta ya. Tak buka PowerPoint-nya ya Sinta. Oke, nah ini bagus ya Sinta walaupun terakhir ya. Ya kan nanti kan nilainya jadi bisa berubah ya Sinta ya karena bagus. Itu Fauzan. Abis ini mata kuliah apa? Ibu ngefans banget sama si Pembalap, Kak. Kenapa, Bu? Fauzan, abis ini mata kuliah apa? Pengantar bisnis, Bu. Sama siapa? Biasanya. Pak Cecep. Oh, Pak Cecep. Nggak apa-apa sih Pak Cecep misalnya. Kalau ada dosen tertentu, ada yang komentarin kalau bareng-bareng, suka nggak boleh. Tapi kalau Ibu sih nggak apa-apa. Iya. Pak Cecep boleh kok. Oh, Cecep boleh kalau Pak Cecep. Boleh. Pak Cecep apa boleh? Ada dosennya nggak boleh bareng-bareng. Ada kan? Ibu, maaf, Bu. Ada ya? Bu, ada nggak boleh, ada yang boleh ya. Iya, kalau Ibu sih boleh. Karena ada tuh pas mata kuliah Ibu, Bu kalau sama Ibu boleh, Bu kalau yang lain nggak boleh. Nggak tahu, tanya sama dosennya. Jangan nanya Ibu. Iya, Bu. Teman kemarin Zoom bareng sama saya, kalting, Bu. Dosennya Pak Jen, nggak boleh bareng, suruh misah, Bu. Iya, memang ada sebagian. Kasihan, Bu, gitu, Bu. Kalau Ibu nggak apa-apa, Pak Cecep biasanya nggak apa-apa kalau Pak Cecep. Makasih, Bu. Ibu mah baik hati, Bu. Semoga diberkahi, Bu. Aduh, amin. Pansosnya bisa aja. Oke, lanjut. Yasinta, silakan. Minta dulu, jangan dulu pergi. Ya, Yasinta, ini bagus nih PowerPoint-nya, keren ya. Estetik banget. Ya, Bu. Nah, silakan Yasinta. Maaf, boleh di-scroll ke bawah. Oh ya. Materinya. Jadi ini apa? Ya, silakan Yasinta. Judul materi yang akan disampaikan, yang pertama itu perbandingan agama, yang kedua sebab akibat adanya materi, yang ketiga keesaan Tuhan, yang keempat
bukti kebenaran Al-Quran. Yang kelima, definisi agama Islam. Dan nanti pas di dokter ngomong nanya gitu kali ya. Perbandingan agama. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, salah satu pakar perbandingan agama, ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala dari agama tersebut dengan agama lain. Manfaat ilmu perbandingan agama, menambah keyakinan seseorang kepada agamanya, mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain, meningkatkan keimanan dan keyakinan seorang terhadap agamanya. Lalu tujuan ilmu perbandingan agama, toleransi antar umat beragama. Toleransi akan tercipta apabila satu agama memahami agama lain. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menghormati agama lain serta tidak membanding-bandingkannya. Lalu yang kedua, sebab akibat adanya materi. Seperti pepatah yang satu ini, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil perbuatannya sendiri. Jika berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan, dan sebaliknya. Sebab itulah diciptakannya surga dalam Islam untuk orang yang berbuat baik. Itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat. 3. Keesaan Tuhan. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Lanjut. Rububiyah. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Lalu ada uluhiyah, yaitu konsekuensi dari keyakinan ini. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah dan uluhiyah, kedua ajaran tauhid ini harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan. Rububiyah dan uluhiyah baik dalam menghadapi yang menyenangkan karena memperoleh nikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa musibah. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Segala permasalahan semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia. Seperti pada surat Fusilat ayat 53. Ibu ini dibaca atau enggak? Boleh dibaca Al-Qurannya, boleh. Kayak tadi Muhammad Amiruddin juga boleh, bagus pakai lagam. Atau murotal atau baca aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi afaki wa fi anfusihim hatta yattabayana lahum annahul haq. Awal lam yakfi birabika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Definisi agama Islam. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut ajaran agama Islam disebut sebagai muslim.
yang bermakna seseorang yang tunduk pada Tuhan. Sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Tujuan Islam. Yang pertama, supaya hidup manusia dapat lebih terarah baik, itu di dunia maupun di akhirat. Tujuan Islam yang kedua, petunjuk dan pedoman hidup bagi umat yang meyakininya, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Islam yang ketiga, pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, serta pengendali moral karena apa yang kita lakukan dalam berkehidupan. Tujuan Islam yang keempat, senantiasa mendekatkan diri pada hal-hal yang menjadi anjuran dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna mengumpulkan pahala yang dapat digunakan untuk bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oke, keren ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yasinta ya. Ya, jadi Ibu tahu ini baru kecepatan aja ya. Jadi nilainya berubah, bagus Ibu lihat presentasinya juga tadi baca Qurannya lancar ya. Murotal walaupun murotal nggak apa-apa. Lalu presentasinya juga bagus, sama semuanya, maksudnya materinya. Jadi presentasinya juga lancar. Oke, lanjut ya ke Siti Julianti. Ada Siti Julianti? Ada, Bu. Oke, Siti Julianti. Nah, lihat. Sini PowerPoint. Terlihat nggak Siti Julianti PowerPoint-nya? Belum, Bu. Ini terbuka? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Lanjut. Ini kelihatan? Udah, Bu. Ya, silakan. Di sini saya ingin menyampaikan materi pendidikan agama. 1. Perbandingan agama. 2. Sebab akibat adanya materi. Yang ketiga, bukti keesaan Tuhan, Tauhid. Yang keempat, bukti kebenaran Al-Quran. Perbandingan agama. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Manfaat dan tujuan ilmu perbandingan agama. Manfaat ilmu perbandingan agama adalah untuk menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Tujuan ilmu perbandingan agama. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan mencatat hal-hal berkaitan dengan agama. Yang kedua, mencari asal-usul agama. Yang ketiga, untuk menemukan esensi dari agama. Sebab akibat adanya materi. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan dan sebaliknya. Sebab itulah diciptakan jenis surga dalam Islam untuk orang yang berbuat baik. Hukum sebab akibat adanya materi. Dalam Al-Isra surat ke-17 ayat 7, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kehancuran yang kalian peroleh pada akhirnya. Keesaan Tuhan, Tauhid. Menurut bahasa, Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan Tauhid adalah keyakinan Allah, keesaan Allah SAW, sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Rububiyah dan uluhiyah. Keyakinan seperti ini dalam ajaran Tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah SAW.
Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diabadi. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Segala permasalahan semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Definisi agama Islam. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SAW. Pengikut ajaran Islam disebut sebagai Muslim yang bermakna seseorang yang tunduk kepada Tuhan. Tujuan Islam. 1. Supaya hidup manusia dapat lebih terarah baik. Yang kedua, itu di dunia maupun di akhirat. Petunjuk dan pedoman hidup bagi umat yang meyakini, sehingga dapat terhindar dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah SAW. Yang ketiga, pembimbing dalam hidup, menolong dalam kesukaran, penentraman batin, serta pengendalian moral. Yang keempat, senantiasa mendekatkan diri pada hal-hal yang menjadi ajuran dan disukai oleh Allah SAW guna mengumpulkan pahala yang dapat digunakan untuk bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Julianti ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Bisa nggak menyebutkan salah satu surat yang tadi seperti Yasinta yang berkaitan tentang materi yang dipaparkan? Bentar, Bu. Saya cari dulu, Bu. Oke, nggak apa-apa, sambil nyari ya, kita cari yang lain dulu. Ya, Bu. Nanti ini. Nah, ini. Ya, nanti sambil nunggu ya, siapa Siti Julianti tadi PowerPoint-nya juga bagus, tapi belum mengungkapkan ayat ya. Nanti ditunggu, 85. Ilham Al-Fajri ada? Ilham Al-Fajri? Ada, Bu. Ada. Oke. Bu. Ya? Bu. Ya? PPT-nya saya. PowerPoint saya gak bagus, Bu. Apa-apa kan sengaja Kurang kan bisa, Bu. harus dinilai. Kurang bisa, Bu, bikinnya. Begini kan jadi buktinya Ibu menilai tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak capek-capek ngerjain tugas kalau nggak dilihat dosennya kan kasihan ya. Nah, iya, Bu. Nih Ilham bagus kok nih ungu. Iya, Bu. Kreatif mahasiswa kalau diminta untuk bikin video, PowerPoint ya. Ya, silakan Ilham Al-Fajri. Ya, Bu. Mulai, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Prof. Dr. Mukti Ali, beliau ada... Bentar, Bu, bentar. Menurut Prof. Dr. Mukti Ali, beliau adalah salah satu pakar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Manfaat ilmu perbandingan agama: menambah keyakinan seseorang kepada agamanya, mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain, meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Konsep Tuhan menurut berbagai agama. 1. Agama Hindu. Banyak menganut Hindu mempercayai banyak Tuhan atau disebut dewa yang berkuasa dan meliputi segala sesuatu. 2. Agama Buddha. Keyakinan terhadap Tuhan merupakan evolusi imajinasi manusia yang awalnya lahir dari rasa ketakutan dan kekaguman terhadap kekuatan dan fenomena alam sekitarnya. 3. Agama Yahudi. Pengikut Nabi Musa, keyakinan Yahudi ini bersifat monoteisme, namun mereka beranggapan agamanya hanya untuk keturunan Yahudi saja. Sebab mereka berkeyakinan bangsanya adalah bangsa pilihan Tuhan yang memiliki kelebihan
dibandingkan bangsa lain di dunia. 4. Agama Nasrani diyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, tetapi dalam satu hakikat Tuhan tersebut terdapat 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 5. Agama Islam. Islam memiliki arti berserah diri kepada Allah. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya. Konsep ketuhanan dalam Islam tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Sebab akibat adanya materi. Sebab akibat adanya materi, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Tentu sudah sering mendengar patah tersebut, di mana artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan dan sebaliknya. Sebab itulah diciptakan jenis surga dalam Islam. Untuk orang yang berbuat baik, itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Al-Isra ayat 17. Ya, Bu. Ya. Surat 17 ayat 7. Al-Isra surat 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kehancuran yang kalian peroleh pada akhirnya. Al-Imran surat 3 ayat 161. Hai manusia, sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri dalam kesenangan kehidupan dunia. Kemudian kepada kami tempat kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tiap-tiap diri akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dia. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Abu Daud. An-Najm ayat surat 53 ayat 31. Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, agar dia memberi balasan orang-orang yang berbuat kejahatan dengan apa-apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang paling baik juga. Yunus surat 10 ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Hikmah yang bisa diambil, manusia itu harus waspada akan kejahatan yang ia lakukan dan takut akan dosa besar dalam Islam, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik kejahatan yang ia lakukan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Allah mengetahuinya dan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Karenanya jauhkan diri dari perbuatan jahat, zalim, dosa paling berat dalam Islam atau maksiat. Keesaan Tuhan, tauhid. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat Islam, syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Dalam ajaran tauhid paling tidak ada 3 hal mendasarkan yang dibicarakan. 1. Alahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hambanya. 2. Nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia.
untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. 3. Samiyat. Informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini, yakni iman, Islam, dan ihsan adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ataupun dengan alam lingkungannya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Bukti kebenaran Al-Quran. Surat QS Fusilat, surat 41 ayat 53. 1. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. 2. Segala permasalahan semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. 3. Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia. Bukti kebenaran Al-Quran. 1. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian ilmiah. 2. Namun penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seseorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. 3. Bagaimana mungkin? Ya, tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. 4. Jumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitian telah ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Definisi agama Islam. Pengertian agama Islam. Pengertian Islam suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut ajaran agama Islam disebut sebagai muslim, yang bermakna seseorang yang tunduk pada Tuhan. Sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan kalamnya kepada manusia melalui utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, serta meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan sekaligus Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Kepercayaan dalam agama Islam. Kepercayaan dalam agama Islam ditemukan dalam 2 kalimat syahadat yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam. Syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Sebagai umat muslim, hendaknya juga mempercayai dan mengimani 6 rukun iman yang menyangkut perkara berikut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur. Iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Tujuan Islam, supaya hidup manusia dapat lebih terarah baik itu di dunia maupun di akhirat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran dari kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara rasul utusannya melalui ayat-ayat suci berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dan pedoman hidup bagi umat yang meyakini hingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesyukuran, penentram batin, serta mengendali moral. Karena apa yang kita lakukan dalam berkehidupan tentunya semuanya bersumber dari ajaran agama yang dianut. Salah satunya adalah agama Islam. Senantiasa mendekatkan diri pada hal-hal yang menjadi anjuran dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala guna mengumpulkan pahala yang dapat digunakan untuk bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. 4. Ruang lingkup agama Islam. Hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini tercantum dalam QS Az-Zariyat ayat 56 dan QS Al-Bayyinah ayat 5. Hubungan manusia dengan manusia yang tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 2. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya ataupun lingkungannya sebagaimana tercantum dalam QS Ibrahim ayat 19. 5. Ajaran agama Islam. Konsep tauhid atau kepercayaan tentang adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala dituangkan dalam surah Al-Ikhlas. Islam menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam 99 nama yang disebut sebagai Asmaul Husna yang menggambarkan sifat-sifat ketuhanannya. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara harfiah, Quran berarti bacaan Al-Quran mempunyai 114 surah dan 6.236 ayat. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pedoman umat muslim dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dalam agama Islam, di mana mengakui kenabiannya adalah salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai seorang muslim, sebagaimana tercantum dalam 2 kalimat syahadah. Sudah ini ya? Sudah, Bu. Oh, iya. Sekian, terima kasih Bu presentasi dari saya. Ya, Ilham bagus ya Ibu lihat konten materinya. Ini Ya, bisa menjelaskan surat apa? Surat yang menjelaskan materi. Tadi yang materi Ilham Al-Fajri bagus ya. Jadi nanti kan kita mau UTS materinya yang semua yang disampaikan oleh Ilham Al-Fajri ya. Jadi materi ada 6 materi. Ada Ilham Al-Fajri bisa menyebutkan kayak tadi Yasinta gitu, menyebutkan satu saja surat yang berkaitan dengan apapun yang terkait konteks materi ya. Iya Bu. Bunyi Al-Qur'annya. Surat itu. Bentar Bu. Oke, sambil ditunggu ya. Ya, Siti Julianti sudah? Siti Julianti? Sudah Bu. Ya, Sudah silakan Bu. dibacakan Siti Julianti. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7. Ayatnya bisa dibaca. A'udzu dari A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa iza zaa wadul akhirati liyashu'u wuzuhakum waliyahudu dulul majida kama dahaluhu awala marati waliyutab biru ma'alau tatbira. Sadaqallahul azim. Artinya? Artinya bentar Bu. Ada di materi saya. Bu, surat yang ada di materinya, Bu. Yang boleh sebab akibat ada materi atau bukti kebenaran Al-Quran, boleh yang mana aja. Suratnya dibacain, Bu, gitu, Bu. Ayatnya, surat, ayat sama. Ayatnya dibacain. Ya, bisa Al-Fajri boleh iya. Silakan sambil nunggu Siti Julianti. Artinya, ini udah ada. Ya, Siti Julianti. Artinya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Oke, terima kasih Siti Julianti ya. Silakan Ilham Al-Fajri. Sudah ketemu? Nah, lagi cari dulu, Bu.
Oke, cari ya. Silakan Ibu Ya, Bu. tunggu sambil loading juga. Nah, sambil menunggu Ilham Al-Fajri karena udah jam 10.14 ya, mohon maaf bukan tidak mau semuanya presentasi karena keterbatasan waktu. Nanti tetap Ibu lihat ya satu persatu juga karena Ibu nilai baru kecepatan saja. Nanti kita kan mau mata kuliah yang lain biar ada istirahat. Ini Ibu hanya share saja. Jadi nanti materi terkait UTS yang sudah disampaikan dan dikerjakan oleh seluruh mahasiswa ya. PowerPoint ringkasan ada 6 materi. Dan jika mahasiswa misalnya kesulitan, tadi kan Ibu lihat Ilham Al-Fajri itu konten isinya bagus ya, tapi presentasinya sudah bagus, cuman belum animasi. Nah, caranya gampang para mahasiswa, ini hanya untuk mempermudah mahasiswa saja. Ibu hanya share sebentar saja ya, karena habis ini kita tutup supaya ada space waktu untuk kuliah selanjutnya. Jadi para mahasiswa bisa mendownload di canva.com ya, ini gratis ya. Di sini para mahasiswa tidak usah terlalu lama membuat suatu presentasi, misalnya dari tugas dari dosen siapapun, tinggal di klik presentasi. Ini banyak presentasi di sini di canva.com. Nah, misalnya para mahasiswa mau mengambil yang ini nih, dasar-dasar memulai bisnis, pengantar bisnis. Ini template-nya sudah ada di sini. Tinggal terapkan semua. Lalu di-download di sini. Atau dibagikan. Gimana ya? Sebentar. Sini kayaknya. Oh ya, di sini. Nah, silakan dikirim ke jadikan PowerPoint, unduh semuanya. Sifat pengaturan. Nah, nanti jadi template-nya tinggal ganti template aja para mahasiswa. Terlihat ya di sini ya. Nih, setelah di-download jadi seperti ini, mohon maaf, Ibu tampilkan. Nah, terlihat ya? Coba nih, lihat. Di-download jadi seperti ini. Jadi ini sudah ada template-nya. Jadi para mahasiswa kalau diberikan tugas oleh siapapun dosennya, misalnya ini kan kebetulan Ibu ngasih tugas ya, PowerPoint. Nah, ini udah ada template-nya, tinggal diganti-ganti saja, diedit. Jadi nggak gampang, nggak lama buat desain. Atau banyak desain lagi selain ini yang ada di canva.com. Nah, di sini bisa para mahasiswa mencari desain yang ada di sini. Nanti kan ini bisa ketika buat ujian skripsi atau mau presentasi bicara, presentasi yang lain juga bisa di sini. Nah, ini banyak template-templatenya dan bisa di-download gratis oleh para mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, jadi kan nanti lebih animasi. Nah, di sini banyak sekali tuh. Bisa di-download seperti tadi. Oke, mungkin perkuliahan untuk kali ini sampai hari ini sudah selesai. 10 menit silakan beristirahat untuk siap-siap mata kuliah selanjutnya. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu kali ya, agar mengaktifkan kamera sebentar saja, tidak akan membuang kuota. Silakan ditampilkan kameranya. Nah, ayo, masih banyak yang belum ada. Anissa, ketua geng tuh. Nur Livia, Kurniawan belum aktifin kamera. Sheila, kita jarang-jarang nih foto bersama nih. Laila, Helen, Latifa, Esa. Ibu, kamera saya lagi nggak bisa, Bu. Oh iya, iya. Yang bisa aja. Maaf, Bu. Ya, terima kasih. Silakan ini yang bisa. Kamera saya juga. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3, cekrek. Nah,
cuma 1 slide doang. Lagi gaya lain. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, ganti imersif yang lain. Coba pakai yang ini. Yuk, lagi. Yuk. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, ini versi Zoom versi terbaru nih. Nah, coba lagi, yang satu lagi. Cheese. Yuk, 1, 2, 3. Kecil, Bu. Ya, 1, Bu, 2, 3. kecil, Bu. Oke. Kenapa pojok? Ulang, Bu. Ulang. Kecil, Bu. 1, 2, Iya, Bu. Ini setengah pala, Bu. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, sekian dari Ibu. Karena udah 10 menit lagi. Kita lanjutkan perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan penutup majelis. Amin. Saya mohon maaf jika Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan. Sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.